Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Ya, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, juga kita sangat bersyukur. Hari ini tanggal 18 ya. Kita diberikan nikmat kemerdekaan, nikmat yang tidak semua insan, tidak semua manusia merasakannya. Karena masih banyak juga saudara-saudara kita yang belum merasakan kemerdekaan secara hakiki gitu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, alhamdulillah kita merasakan nikmat kemerdekaan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Ya teman-teman, pagi hari ini kita sudah sampai di part ketiga ya, di seri Growth in Adversity. Bagaimana kita bertumbuh dalam kondisi yang tidak enak gitu ya, bertumbuh dalam kondisi yang tidak nyaman, bertumbuh dalam kondisi dalam kepahitan lah gitu ya. Dan pagi hari ini kita akan membahas, ada tema kecilnya tentang bagaimana kita memandang suatu keretakan gitu ya. Dan di awal saya ingin menyampaikan dan melihat sebuah video ya, sudah belum volumenya. Sesuai dengan tema kemerdekaan kita ya. Jadi ini videonya terkait bagaimana perjuangan para pejuang untuk bebas dari penjajahan.
Oke. Ya, udah terus ya. Ya, bagaimana perjuangan perebutkan kemerdekaan itu tidaklah mudah gitu. Setiap individu ingin berkontribusi untuk kemerdekaan, ada yang jalur diplomasi, ada yang jalur megang senjata gitu ya. Tadi itu cuplikan-cuplikan aja gitu. Tadi kan ada Jenderal Sudirman, ada Bung Tomo, ada Soekarno, Bung Hatta gitu ya, Agus Salim dan sebagainya. Mereka berjuang dengan berbagai apa yang bisa mereka lakukan, dan lepas dari penjajahan itu tidaklah mudah teman-teman ya. Dan ratakan 350 tahun penjajahan itu ya kita bisa merdeka itu dengan emas persatuan gitu ya. Dan ketika retakan-retakan yang terjadi selama luar biasa ya 3,5 abad itu ya diisi dengan perjuangan, diisi dengan pembebasan gitu ya, dan emasnya itu adalah di persatuan gitu ya. Kita nggak bisa menyangka bahwa negara sebesar Indonesia itu bisa nyatu gitu ya. Awalnya itu kan di Sumatera itu ada Kerajaan Sriwijaya, di Jawa ada Majapahit, di Kalimantan ada Kutai gitu ya, di Sulawesi ada Goa, segala macam. Itu kan terpisah-pisah dulunya, bukan satu negara Indonesia gitu. Tapi dengan adanya penjajahan, kemudian retakan-retakan itu disulam oleh emas persatuan, dan gongnya gitu ya, puncaknya ketika proklamasi 1945. Nah, kalau kita tarik teman-teman, ini kan dalam skala bangsa ya gitu ya. Kalau dalam skala individu juga ini kita bisa menjadi refleksi juga, bisa menjadi ajang pelajaran juga gitu ya. Bagaimana retakan itu yang kita rasakan itu bisa menjadi lonjakan kebangkitan kita. Ini saya mau nanya dulu nih teman-teman ya. Kalau ada mangkok, ada gelas, ada piring yang retak, itu bisa balik lagi nggak kira-kira oleh teman-teman? Kalau ya benar sih. Kalau gini doang bisa. Tapi apakah bisa kembali menyerupai wujud aslinya enggak? Ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya gitu ya. Kalau versi diri kita juga dalam tanda kutip retak, ada luka gitu ya, ada sesuatu yang tidak nyaman, apakah bisa kembali teman-teman? Mas Dennis senyum-senyum kenapa? Punya luka yang mendalam? Ya, dan jawabannya teman-teman ini so sad banget gitu ya. Ternyata kita nggak bisa kembali kepada kita yang dulu setelah retak itu. Tapi kabar baiknya justru ya kita bisa kembali menjadi wujud yang lebih baik setelah kita luka. Ya. Dan ini ada filosofinya teman-teman. Filosofi dari Jepang. Namanya seni kintsugi gitu ya. Ini 600 tahun yang lalu, kurang lebih abad ke-15 lah gitu ya. Jadi ada seorang pemimpin Jepang, salah satu shogun lah. Shogun bukan merek motor, shogun itu pemimpin Jepang. Pemimpin Jepang itu dia punya favorit mangkuk buat minum teh, dan dia dipakai untuk upacara-upacara kenegaraan. Kalau di Jepang itu minum teh itu pakai kayak mangkuk kecil gitu ya, bukan gelas gitu ya. Itu buatan Cina ya. Kemudian mangkuk favoritnya itu pecah, kemudian diperbaikilah, dibalikin lagi ke Cina gitu ya, supaya bisa baik lagi, karena itu favorit raja lah, favorit pemimpin gitu ya. Diperbaiki, balik ke Cina, ternyata pas balik ke Cina itu diperbaikinya itu kayak
kayak asal-asalan gitu. Jadi retakan-retakannya itu kayak disembunyiin, tapi jadi nggak bagus gitu ya. Lalu si shogun tadi, si pemimpin tadi, coba deh ke pengrajin di Jepang gitu ya, pengrajin di Jepang untuk memperbaiki si mangkoknya tadi. Ternyata oleh pengrajin Jepang tadi justru bukan menyembunyikan retakannya itu, justru retakannya itu dimunculkan dan dibalut dengan serbuk emas, sehingga menghasilkan sebuah karya yang sangat indah, teman-teman. Jadi ya, ketika ini ada sebuah filosofinya ya, filosofinya. Jadi filosofi Kintsugi tadi, yang pertama teman-teman, ketika kita punya luka, punya kepahitan, itu bukan aib yang harus disembunyikan. Tetapi tadi si pengrajin Jepang tadi justru dia mengekspos gitu retakannya tadi menjadi sebuah seni. Ini kayak gini nah contohnya gitu ya. Jadi retakan-retakannya itu kayak ya tidak disembunyikan gitu ya, tapi justru diperlihatkan, disambung dengan keindahan menggunakan plat-plat dan serbuk emas gitu ya. Sehingga menjadi sebuah karya seni yang sangat indah gitu ya. Ya, jadi setiap aib, setiap luka yang kita rasakan ya tidak harus disembunyikan, tetapi itu bisa menjadi balutan-balutan yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah sejarah memberi nilai, ya, bukan mengurangi nilai. Ya. Setiap retakan yang terjadi, ya, ataupun kalau kita melihat retakan si mangkok lah gitu ya, itu kan kemungkinan gitu ya retakannya itu berbeda, ya. Nggak mungkin kalau jatuh gitu ya retakannya itu simetris sama gitu, satu dengan yang dua mangkok gitu kan pasti berbeda gitu ya. Sehingga itu menghasilkan sejarah, menghasilkan nilai yang lebih tinggi gitu ya. Tidak ada ya mangkok yang sama retakannya dan sama bentuknya gitu ya. Sehingga dalam filosofi atau dalam seni Kintsugi ini, setiap mangkok itu punya sejarahnya sendiri dan punya nilainya sendiri. Sama itu pun dengan manusia. Ya. Tidak ada manusia yang memiliki luka yang sama. Ya. Tetapi luka itu bisa memberikan sejarah, bisa memberikan nilai yang lebih di setiap individunya. Dan yang ketiga, ini sangat penting teman-teman. Ya, perbaikan itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Ya. Jadi kalau teman-teman punya luka, ya kalaupun move on-nya itu lama ya wajar, karena perlu waktu teman-teman. Ya. Dalam seni Kintsugi pun seperti itu. Mereka itu harus mengeringkan gitu, setiap pahatan itu berminggu-minggu, kemudian dilapisi lagi, dan itu bisa mungkin waktunya bisa berbulan-bulan, sehingga menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Sama dengan kita. Ketika kita punya keretakan, kita punya luka gitu ya, yang perlu waktu untuk menyembuhkannya, perlu waktu dan kesabaran untuk kita bisa kembali menjadi lebih baik. Jadi klubnya di sini ya, saya singkat saja pada pagi hari ini teman-teman. Konklusinya adalah, jadi retakan yang kita rasakan itu adalah bagian dari keindahan kita. Ya, tidak harus disembunyikan, tetapi itu menjadi nilai tambah buat kita. Ada nilai sejarah yang justru bisa kita bicarakan, bisa kita ceritakan kepada yang lain, ya, kepada mungkin anak cucu kita kelak gitu ya. Justru itu yang bisa menguatkan kita. Sehingga konklusinya adalah retakan kita ini adalah bagian dari keindahan kita. Terima kasih teman-teman, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Singkat hari ini, saya kira teman-teman udah pakai baju kostum yang sudah siap ya. Insyaallah nanti siang berarti ya Mbak Vina ya, kita ada lomba-lomba, silakan kompetitif. Ini bagian dari kita belajar untuk sportif gitu ya. Ketika ada kompetisi kita lakukan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan.